Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 30 Juli 2025. Teman-teman, kondisi dari market kalau kita perhatikan ya, Bitcoin dan kripto ini ada outflow yang terjadi. Kalau teman-teman perhatikan dari total market cap ya, kelihatan jelas di perdagangan kemarin memang ada penurunan volume secara perdagangan, namun tidak terlalu signifikan sebenarnya. Tapi yang kerasa outflow lebih besar itu ada pada altcoin. Bitcoin dominance meningkat 0,42%, padahal baru aja tadi aku perhatikan dia ada di sekitaran sini ya. Sekarang udah bikin ekor panjang kayak gini, menandakan bahwa ada probability untuk Bitcoin dominance mengalami peningkatan. Otomatis teman-teman yang pegang altcoin nampaknya akan merasakan tekanan jual yang lebih kuat seperti itu. Dan kalau kita lihat dari kalender ekonomi, hari ini kita akan dapat beberapa data yang ya lumayan memberikan impact terhadap harga beberapa mata uang. Seperti data hari ini ada GDP dari Uni Eropa jam 4 sore nanti. Kemudian dari Amerika Serikat akan rilis data GDP juga jam setengah 8 malam. Kemudian malam harinya dilanjutkan oleh crude oil inventory dari Amerika Serikat jam setengah 9 malam. Dini hari ini akan sangat penting karena ada interest rate decision, keputusan suku bunganya The Fed. Kemudian juga ada FOMC statement dan juga FOMC press conference, di mana Jerome Powell akan jawabin pertanyaan dari banyak wartawan terkait dengan gimana kondisi dari inflasi ya kan, dan juga bagaimana kebijakannya ke depannya. Kemudian Jepang juga akan ada interest rate decision besok teman-teman, pagi harinya. Jadi event untuk hari ini itu lumayan bakalan penting dan akan terus lanjut sampai dini hari besok jam 1 pagi. Jadi waspada buat teman-teman yang trading. Kalau kita lihat dari probability ya udah 97%. The Fed pasti akan mempertahankan suku bunga. Jadi nggak akan ada yang baru, tapi akan ada statement yang disampaikan Powell, serta juga gimana Powell menjawab pertanyaan-pertanyaan akan sangat menentukan dan bisa berdampak kepada harga Bitcoin nanti malam gitu. So stay tune. Next FOMC akan ada di 18 September 2025. Kita akan mulai langsung melihat gimana sih berita-berita yang ada pada market. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman habis nonton video ini terus iseng lihat buka kolom komentar terus banyak yang spam dengan kode token aneh kayak gini ya, XA66, ada juga Grok something, itu di-ignore aja, diabaikan saja karena memang mereka ini akun-akun bot yang tiba-tiba nyepam di kolom komen, dan aku akan setiap hari hapus-hapusin ya satu persatu, dan itu takes time teman-teman. So ya it's okay, kita akan bereskan masalah bot ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan dari pasar. Market ETF di perdagangan 28 Juli kemarin mendapatkan inflow ya dari Bitcoin Spot ETF 167 juta US dollar. Ini udah mulai melemah sih inflow dari Bitcoin Spot ETF-nya dibandingkan dengan periode kisaran pertengahan bulan Juli yang lalu. Sementara dari Ethereum Spot ETF sekarang juga momentumnya sudah mulai melemah. Inflow mulai melemah, hanya 65,14 juta US dollar saja. Padahal periode-periode sebelumnya itu bisa di atas 100 juta US dollar inflow. Sekarang udah mulai melemah nih karena mungkin harga juga udah terlalu naik, atau liquidity di market juga cenderung rendah karena belum ada pemangkasan suku bunga. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Amerika Serikat resmi mempertahankan terkait dengan tarif ya untuk Cina, akan di-pause extend sampai dengan 90 hari ke depan. Jadi masalah tarif mungkin kita akan dapat announcement-nya itu di tanggal 1 Agustus, 2 hari lagi. Kemudian dari berita yang lain adalah SEC mengizinkan pembuatan penukaran in-kind untuk ETP kripto. Jadi seiring dengan regulasi yang semakin jelas, saat ini SEC sudah mulai memberikan persetujuan untuk penebusan dalam bentuk barang
oleh peserta yang berwenang untuk saham produk yang diperdagangkan di bursa ETP aset kripto. Jadi regulasi kripto makin lama makin baik dan kripto semakin lama diakui teman-teman oleh SEC ya, bab OJK-nya Amerika Serikat gitu ya. Dan ya, ini tentu saja akan menjadi sentimen yang bagus untuk kasus-kasus kriminal, kasus-kasus kejahatan yang ada denda dan lain sebagainya. ETP itu dipertimbangkan untuk menjadi bahan penebusan gitu kurang lebih. Jadi udah diakui nih oleh negara. Kemudian Redalio juga rekomen kepada Amerika Serikat kalau mereka pengen untuk mengurangi permasalahan utang, itu mereka bisa investasikan 15% dalam bentuk Bitcoin dan juga emas ya, untuk menghadapi lingkaran malapetaka utang. Redalio adalah salah satu hedge fund, pemilik hedge fund Bridgewater ya, hedge fund terbesar nomor kesekian gitu di Amerika Serikat, dan kemarin pernah dinominasikan sebagai petinggi Danantara, tapi akhirnya mundur ya kan. Itu dan ya, rekomendasi yang menurut saya bakalan menarik untuk kita perhatikan, sebab Bitcoin ini makin kesini semakin jelas dia bisa dipakai buat apa, yaitu buat hedging ya, buat mengatasi yang namanya inflasi yang sangat besar seperti itu. Kemudian ada strategi, baru aja membeli sekitar 21.000 Bitcoin setelah melakukan IPO anak perusahaannya gitu. Anak perusahaannya ini dengan kode Stretch Prepare Stock ya, atau STRC. Itu dia IPO listing, si MicroStrategy dapat dana, ya udah dibelikan Bitcoin. Menarik strategi yang dilakukan. Ini dia surat resminya teman-teman. Kemudian dari berita yang lain adalah SEC filing start countdown on BlackRock Ethereum ETF staking proposal. Jadi SEC mulai memperhitungkan teman-teman terkait dengan potensi ETF Ethereum BlackRock yang bisa menghadirkan reward staking gitu. Jadi ini adalah sebuah produk baru yang coba buat di push ya oleh BlackRock sendiri, karena Ethereum ini kan dia punya konsensus proof of stake, tokennya bisa di stake lah gitu. Nah, keuntungan staking ini itu akan dibagikan kepada para investor pemilik ETF gitu. Tentu saja ini akan membuat minat dari investor terkait dengan produk Ethereum Spot ETF akan meningkat gitu, sehingga adopsi Ethereum juga akan semakin meningkat ke depannya. Sebuah good point. Kemudian datang lagi dari Standard Charter ya, dengan kode saham STAN ya. STAN itu kabarnya memprediksi bahwa 10% dari total Ethereum yang beredar sekarang itu akan masuk ke dalam treasury company. Jadi akan masuk ke dalam cadangan perbendaharaan di banyak sekali perusahaan seperti itu. Jadi dia melihat bahwa supply dari Ethereum ini 10%-nya ini akan masuk ke institusi, dan tentu saja akan membuat Ethereum ini makin langka. Ya, makin langka, makin banyak adopsi, dan ya bisa dibilang masa depan Ethereum kemungkinan masih akan bagus seperti itu. Kemudian Ethereum Treasury Protocol juga dikabarkan ini mengamankan pengalaman dana pra peluncuran sebesar 46 juta US dollar. Apa nih maksudnya? ETH Strategy menyatakan telah mengumpulkan sekitar 12.000 Ethereum ya dalam perbendaharaan pra peluncuran. Oh oke. Jadi token Strat diperkirakan akan diluncurkan pada hari Selasa. Jadi ada nama perusahaan, nama perusahaannya itu adalah Ethereum Treasury gitu. Dia mau IPO dan modalnya itu dia sudah punya Ethereum sebelumnya. Ya semoga IPO-nya berhasil. Kemudian dari berita yang lain adalah Sharplink salah satu perusahaan gaming ya yang kembali melakukan akuisisi akumulasi untuk Ethereum. Jadi baru aja diumumkan dia sekarang sudah hold sekitar 438.000 Ethereum sejauh ini. Baru aja Sharplink melakukan akumulasi sebanyak 77.000 Ethereum. Lumayan besar ya. Kemudian ada eToro launching tokenisasi saham Amerika Serikat menggunakan blockchain Ethereum.
Kedepannya eToro akan menghadirkan beberapa saham-saham US seperti saham teknologi yang terkenal kayak Apple, Nvidia dan kawan-kawannya itu. Dan dia mensupport menggunakan Ethereum. Kemudian dari berita yang lain adalah perusahaan Tiongkok Bitmain ya baru aja itu berusaha untuk memperbesar pabrik mereka ke Amerika Serikat. Jadi perusahaan ini bakalan ekspansi ke Amerika Serikat. Perusahaan ini menjual berbagai macam alat untuk miner gitu. Menarik untuk kita perhatikan. Kemudian ada beberapa token yang baru aja disupport oleh Coinbase untuk di listing. Ada QCAD, terus Bio Protocol listing dan juga EUL. Ini juga listing di Coinbase. Kemudian untuk tambahan juga ada token Treehouse juga listing di Coinbase. Upbit melisting Omni. That's why harga Omni kemarin rally ya, lumayan signifikan, ratusan persen. Gitu, congratulations yang udah cuan, yang belum jangan FOMO. Kemudian ada berita dari Grow Finance dikabarkan diluncurkan di Avalanche, bidik investasi sebesar 250 juta US dollar. Avalanche merupakan salah satu blockchain layer 1 terkemuka yang saat ini banyak diminati oleh para pengembang TradFi dan juga DeFi. Ya, beberapa perusahaan berencana untuk berinvestasi lebih besar di Avalanche. Bahkan Avalanche juga sudah ada proposal ETF-nya gitu, dan menarik untuk kita perhatikan seperti apa prospek ke depannya. Ini yang tadi ya beritanya Bitmain, proposalnya. Kemudian 21 salah satu hedge fund teman-teman berharap menambahkan 5.800 Bitcoin sebelum pencatatan yang direncanakan meningkatkan kepemilikan menjadi sekitar 43.000 Bitcoin. Oke. 21 udah punya sebelumnya 4.300 Bitcoin ya. Dan mereka akan menambahkan 5.800 ke depannya. Jadi ini perusahaan bakalan listing sepertinya gitu dari hasil IPO gitu ya. Perusahaan ini sebenarnya berencana untuk membeli Bitcoin aja sih gitu. Dan yang dia lakukan itu adalah meluncurkan sahamnya ya. Ya menarik sih, dapat dana gitu dari saham terus dibelikan Bitcoin. Kemudian dari berita yang lain adalah Linea. Linea baru aja meluncurkan tokenomiknya. 85% akan dibagikan dalam bentuk airdrop, sementara 15%-nya lagi ini untuk di lock untuk konsensusnya, sementara 10% untuk early distributor. Jadi kalau kita lihat berita terbaru ini project bakalan listing ya, Linea akan listing. Ya intinya mereka akan membagikan 85% dalam bentuk airdrop buat ekosistem gitu. Apakah harganya nggak hancur ya? Kemudian kita akan lanjut gimana kondisi dari Bitcoin ya. Untuk perdagangan kemarin, pergerakan dari Bitcoin itu terbilang ya negatif ya, dan bisa kita lihat juga secara chart. Ini pergerakan Bitcoin masih under pressure. Lebih besar pressingnya untuk altcoin sih, karena dilihat dari total tree, arus keluar cenderung lebih besar dibandingkan dengan total market cap atau total 1 gitu. Jadi untuk sekarang ini altcoin di TP-TP dulu kalau udah cuan. Kita udah remind juga di video kemarin, terus juga di live session kemarin, mungkin teman-teman ada yang ikutan gitu. Dari Ethereum menunjukkan gerak-gerik indikasi koreksi. Lalu Solana pun juga kurang lebih mirip, tapi Solana masih bertahan di area supportnya. XRP so far masih aman, tapi harus diwaspadai, area $3 adalah level penting. Litecoin ada area support di kisaran $100, berbahaya sekali. Terus Binance Coin, BNB pelan-pelan mulai korektif ya. Ada Ondo Finance juga yang mendapatkan pricing di perdagangan kemarin. Lalu ada Redium juga mendapatkan tekanan. Algorand juga sama, saat ini sedang berada di area support. Ya banyak altcoin yang cenderung korektif. Kalau untuk Bitcoin menurut saya akan berpotensi untuk bertahan di level sekarang ya, sembari menunggu gimana isi pidatonya Powell di dini hari nanti gitu. Jadi sementara sih kita antisipasi aja. Ekspektasi saya adalah pergerakan sideways ini nggak berlanjut
terlalu lama ya. Mungkin Bitcoin butuh untuk ambil akumulasi dulu di kisaran level bawah, yaitu di area mungkin 113.000 tutup gap ya. Tutup gap, setelah itu ekspektasi saya dia rally sedikit ke wave B di sini. Probability mencapai level 115.000, kemudian turun lagi ke kisaran 110 ribuan untuk cari wave C. Di level tersebut adalah level yang ideal buat akumulasi. Buat teman-teman yang bingung, ini adalah roadmap dari pergerakan Bitcoin menurut saya pribadi. Ya, cukup rame, tapi kita akan coba bedah dari weekly time frame. Oke, secara weekly time frame, sebenarnya pergerakan Bitcoin ini kita hapus-hapusin dulu ya indikator-indikatornya biar lebih jelas. Oke. Bitcoin memulai fase rally yang lumayan bagus setelah fase koreksi terjadi di bear market 2021-2022 ya, itu mulai recover di November 2022. Di sini Bitcoin mulai rally dengan create wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan wave 5. Setelah itu Bitcoin mengalami fase koreksi 3 wave ya. A, B, C korektif, and then kita memulai sesuatu yang baru lagi. Bitcoin harusnya sudah finish di wave 1, yaitu puncaknya kemarin di 122.000 gitu. Jadi saat ini Bitcoin probability-nya adalah buat koreksi ke wave 2. Ada beberapa potensi sebenarnya terkait dengan corrective wave ini. Gitu. Jadi aku perhatikan ada beberapa area support yang bisa teman-teman pertimbangkan. Kita akan pakai Fibonacci retracement, tarik dari swing paling atas ke swing paling bawah, swing high ke swing low. Ya, yang terbentuk di ABC corrective wave-nya di sini. Gitu. Jadi kurang lebih kita akan menemukan beberapa level yang bisa teman-teman perhatikan. Ya, yaitu ada di Fibonacci 76,4%, yaitu ada di kisaran level 117.000. Ini adalah potensi koreksi pertama, which is kalau benar ini sudah tercapai. Gitu. Potensi kedua adalah Bitcoin bisa koreksi dan tutup gap di kisaran area Fibonacci 61,8, yaitu di 113.000. Ini ada gap, fair value gap yang terbentuk itu dari CME. Ya, yang ini kita sudah sering bahas berkali-kali ya. Ini teman-teman pasti udah nggak asing gitu. Dan area support berikutnya yang penting buat diperhatikan yaitu di Fibo 50%, yaitu di 110. That's why saya lihat ada potensi nih 110. Ya kan gitu. Jadi di 3 level ini 117.000, 113.000 atau 110.000. Ya, Bitcoin akan berpotensi menuju level-level tersebut. Gitu. Ekspektasi saya sih ketika Bitcoin turun ke 113.000 udah mulai DCA gitu. Kalau dia bisa turun lebih dalam lagi, bisa ambil barang lagi. Gitu. And then Bitcoin akan berpotensi rally cukup tinggi ke wave 3. Nah, wave 3 ini bisa bermacam-macam targetnya. Gitu. Kita udah beberapa kali bikin analisa. Yang pertama adalah untuk melanjutkan fase bullish dari bullish flag di sini. Ya, di time frame daily kelihatan ini Bitcoin ada bullish flag. Untuk target, kalau bullish flag tercapai, itu biasanya kita ambil dari garis ini ke sini, ya kan? Mungkin sedikit kita konservatif ya. Maka target yang kita bisa capai adalah di sini, yaitu di 147.000 something untuk Bitcoin. Gitu. Target yang kedua, kalau kita sedikit optimis atau sangat optimis, yang ini. Kita ada pattern inverse head and shoulders pattern. Targetnya adalah di 171.000. Ya, pokoknya area-area itulah. Mungkin nggak presisi sama, tapi dekat-dekat area situ. Gitu. Jadi sebenarnya in the bigger picture, pergerakan Bitcoin ini masih akan trend bullish, hanya saja dia butuh koreksi sehat dulu. Gitu. Nah, masalahnya adalah apakah altcoin bakalan ikutan juga melihat kondisi yang sekarang ini. Teman-teman, kita belajar dari periode 2020-2021. Kita akan kembali lagi melihat ya, kita pakai daily atau weekly time frame aja ya. Teman-teman, 2020-2021 kenapa Bitcoin bisa naik? Padahal ini kan COVID ya. Di masa COVID itu pertama orang-orang bingung nyimpen duit di mana.
mereka memilih Bitcoin salah satunya. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan orang-orang beralih dari aset beresiko seperti saham, kemudian mereka banyak yang shifting ya ke emas dan juga ke Bitcoin. Makanya emas waktu Covid naik, Bitcoin juga naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah The Fed mulai pangkas suku bunga karena Amerika Serikat memutuskan buat lockdown dan untuk memudahkan orang-orang buat kredit dan lain sebagainya. Itu buat mempertahankan ekonomi, mereka harus pangkas suku bunga ke titik nol. Itu bikin suku bunga murah, orang-orang gampang minjem duit dan Bitcoin rally. Ya, selain itu juga ada stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, di periode ini altcoin berjaya banget gitu. Dalam siklus kali ini, kalau yang saya perhatikan, nampaknya kita butuh juga stimulus tersebut. Artinya pemangkasan suku bunga akan sangat berdampak kepada altcoin season. Gitu. Ini nggak untuk semua altcoin ya, karena suku bunga yang diprediksi bakalan dipangkas oleh The Fed itu paling cuma 2 kali, yaitu di kisaran September atau juga di bulan Desember. Jadi September dan Desember kemungkinan The Fed akan pangkas suku bunga. Sementara di FOMC tanggal 31 Juli dan juga 30 Oktober itu kemungkinan akan mempertahankan suku bunganya. Jadi dengan 2 kali pemangkasan suku bunga bisa positif. Ya, tapi positifnya itu kan nggak maksimal karena kan suku bunga masih dipatok di level berapa? 4% sampai akhir tahun ini gitu. Jadi masih relatif tinggi. Jadi mungkin alt season-nya nggak akan untuk semua altcoin. Tapi kalau teman-teman pegang koin-koin yang narasinya bagus, yang mulai diakumulasi oleh banyak hedge fund seperti Ethereum, Solana, BNB, XRP, koin-koin Amerika, Litecoin, Habar, terus Algorand, apalagi tuh XLM ya, Avalanche, Chainlink. Ya, koin-koin seperti itu menurut saya relatif akan lebih safe buat teman-teman. Akan ada opportunity dia buat rally gitu. Tapi koin-koin yang nggak jelas, meme token pun juga harus diperhatikan ya. Pilih meme token yang masih bagus gitu. Kalau yang udah nggak perform di switch aja. Dan menurut saya ini akan menjadi momentum yang menarik untuk kita perhatikan gitu. Ingat di cycle sekali ini memang ada potensi untuk alt season, hanya saja mungkin nggak untuk semua altcoin gitu. Jadi kesimpulannya intinya adalah kita menunggu Bitcoinnya koreksi. Apakah hari ini, apakah besok, apakah nanti nunggu Agustus, ya masih menunggu koreksi. Seandainya kalau dapat harga kayak 113.000, 110.000, saya akan kembali cicil Bitcoin saya gitu. Kenapa nggak altcoin? Ya kemungkinan Bitcoin dominance akan ada recover dulu sebentar. Ya mungkin dia akan naik lagi sehingga altcoin mungkin akan mendapatkan tekanan seperti itu. Kemudian dilihat juga dari apa tuh? USDT dominance. Ini pelan-pelan kembali naik, teman-teman. Saya agak sangsi sebenarnya melihat USDT dominance yang meningkat. Artinya adalah ada kebutuhan dari para investor untuk memindahkan dalam bentuk USDT kembali. Artinya mereka jual koin dan simpan di USDT. Gitu. Mungkin kalau kedepannya ini meningkat, ya bisa jadi Bitcoinnya koreksi, kemudian juga altcoin juga terdampak. Gitu. Untuk sekarang ini sih, kalau teman-teman perhatikan, mungkin hari ini masih ada opportunity buat recover gitu. Jadi buat yang wah ketinggalan nih buat taking profit, nampaknya hari ini masih bisa dikasih naik, teman-teman. Jadi manfaatkanlah momentum itu buat altcoin. Itu aja sih paling buat update kali ini untuk video analisa pagi ya. Thank you so much for watching. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman bisa join di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.